BIB Share News. Oke, di BIB Share News kali ini kita mendapatkan share dari footballtalks.id. Bukan mendapatkan share sih, salah wae ngomong ya. Jadi gua mau share sebuah konten dari footballtalks.id, seperti itu lebih tepatnya ya. Mimin mau kayak gitu ya guys. Jadi yang dibahas ini adalah tentang faktor penghambat perkembangan pemain muda timnas Indonesia ya. Kita baca dulu captionnya. Sebagian dari supporter dan netizen kita malah mengkambing hitamkan pelatih dan federasi jika timnas kita kalah, tanpa disadari hal yang paling utama dari terciptanya skuad timnas yang tangguh adalah dari pemain-pemain yang disiplin dan fokus dalam mengembangkan bakatnya. Dan tahukah kalian jika di Inggris para supporter sepak bola di sana tidak mengenali para pemain timnas mudanya, apalagi soal sosmednya, sehingga pemain benar-benar fokus kembangkan bakatnya. Apresiasi boleh, tapi secukupnya saja. Jangan malah membebani mereka dan membuat mereka star syndrome, guys. Oke, kita hargai pemain timnas kita. Mereka juga harus menghargai dukungan supporter yang rela datang memenuhi stadion untuk mendukung mereka dengan cara tanggung jawab atas kedisiplinan mereka sebagai pemain timnas Indonesia. Semoga pemain kita semakin disiplin, fokus mengembangkan bakat, tidak mudah star syndrome ya guys. Buat pemain timnas jangan baper, ini hanya kritikan dan masukan, semoga diterima. Nah, dengerin nih kalau ada pemain timnas tiba-tiba ngelihat YouTube kita ya. Siapa tahu ada juga ya melihat YouTube BIB. Jadi salah satu penghambat perkembangan pemain muda timnas Indonesia menurut footballtalks.id adalah popularitas atau star syndrome. Tapi ini benar juga sih. Pemain kita itu terlalu star syndrome, kebanyakan kayak gitu yang membuat di masa mudanya mereka naik hype, tapi pas masa tua mereka menjadi melempem kayak kerupuk gitu ya. Lalu nomor 2 ada pola makan ngawur. Udah jelas, bukan cuman atlet sepak bola, hampir seluruh atlet di Indonesia itu pola makannya tidak teratur guys. Itu gua rasain sendiri saat gua masih menjadi atlet. Anjay, atlet gak tuh? Iyalah, maksudnya waktu gua zaman sekolah, gua kan atlet futsal juga ya. Jadi yang ketiga itu adalah terlalu fokus main medsos ditambah banyaknya followers. Nah, ini yang terlalu jelas ada di atlet kita ya, khususnya atlet sepak bola di Indonesia. Nomor 3 ini. Lalu nomor 4, pacaran atau percintaan, ini sudah jelas. Sebenarnya ini pacaran percintaan sih gak terlalu berpengaruh kalau menurut gua ya, karena pacaran atau percintaan itu justru bisa sebaliknya membuat pemain tersebut menjadi semangat dan termotivasi. Tapi lah gimana pemainnya deh, karena banyak juga sih pemain yang pacaran tapi mainnya tetap bagus gitu. Ya udahlah, inilah 4 faktor penghambat perkembangan pemain muda timnas Indonesia menurut footballtalks.id. Gua setuju semuanya ya. Yang ini masih bisa dibicarakan, tapi setuju semuanya ini adalah penghambat. Oke. Thank you, mungkin cukup aja sampai di sini untuk BIB Share News-nya. Bye.